Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tajlis Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tajlis Bahasa Indonesia, yakni Ibu Mafirotul Hamdiah MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD beserta teman-teman yang saya cinta sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Fase dan tugas perkembangan merujuk pada tahapan-tahapan penting dalam perkembangan seorang individu yang dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor perkembangan, faktor sosial, emosional. Fase ini dimulai pada bayi dan balita usia 2 tahun dan usia prasekolah 3-5 tahun, usia sekolah awal 6-12 tahun, dan fase remaja usia 13-19 tahun, dan dewasa awal usia 20-40 tahun, dan usia dewasa ke atas pertengahan yaitu pada usia 41-65 tahun, sampai pada fase lansia yaitu umur 65 ke atas. Yang kedua yaitu fase perkembangan menurut teori Piaget. Teori Piaget mengidentifikasikan bahwasanya ada 4 fase utama dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu sensomotor. Sensomotor yaitu pada usia 2 tahun fokus pada penggunaan indera dan aktivitas fisik untuk memahami dunia. Yang kedua yaitu praoperasional yaitu pada usia 2-7 tahun. Penggunaan bahasa dan representasi mental perkembangan, tetapi berpikir masih egosentris dan kurang logis. Yang ketiga yaitu operasional konteks. Usia 7-11 tahun. Anak mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konteks lainnya. Yang terakhir yaitu operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Kemampuan berpikir seorang anak abstrak dan mengembangkannya hipotesis semakin berkembang. Yang ketiga yaitu teori perkembangan sosial emosional Erikson. Di sini Erikson mengidentifikasikan 8 tahap perkembangan dengan tugas perkembangan unik di setiap tahapnya. Contohnya adalah tahap perkembangan adalah kepercayaan diri vs ketidakpercayaan diri seorang anak pada usia 15 tahun, di mana seorang bayi mengembangkan kepercayaannya dalam hubungan dengan caregiver. Yang terakhir yaitu implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan adalah pentingnya pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan individu dan bagaimana tahap ini mempengaruhi pendekatan pembelajaran pada anak. Hal ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan lancar. Yang kedua yaitu untuk mengenali kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam persoalan dan sesuaian. Yang ketiga yaitu untuk memberikan
dukungan emosional yang tepat, dan membantu siswa untuk mengelola stres atau masalah emosional yang dimiliki. Yang keempat yaitu untuk mendorong pertumbuhan sosial, emosional, dan moral dengan memberikan peluang untuk interaksi antar sesama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.